Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas materi pada bab 2, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu masa awal kemerdekaan. Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat mengenai perubahan sistem pemerintahan yang awalnya merupakan sistem presidensial menjadi sistem parlementer dengan masih menerapkan sistem demokrasi liberal. Demokrasi ini dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu dominannya politik aliran, artinya partai politik lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada mengutamakan kepentingan rakyat. Yang kedua yaitu sosial ekonomi rakyat yang masih rendah. Dan yang ketiga yaitu saat melakukan sidang, para anggota konstituante ini tidak mampu merumuskan dan menentukan dasar negara. Pada masa ini demokrasi belum tampak karena pemerintahan masih berpusat pada bangsawan dan kaum terpelajar saja, sehingga banyak rakyat yang masih belum mengerti dan memahami apa arti dari dan makna dari Pancasila, dari demokrasi. Selanjutnya yaitu masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini berlaku sistem demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1999 hingga turunnya kekuasaan Soekarno. Pada masa Orde Lama ini Presiden sangat berpengaruh dan dominan. Oleh karena itu terjadi beberapa penyimpangan-penyimpangan, yaitu yang pertama seperti pengekangan HAM, diantaranya yaitu pembatasan pers di mana media massa tidak boleh menentang kebijakan pemerintah. Nah, yang kedua itu Presiden melampaui batas wewenangnya, seperti apabila ia membuat penetapan, ia tidak berkonsultasi dulu dengan DPR. Nah, yang ketiga itu mengutamakan fungsi Presiden. Nah, yang ketiga yaitu masa Orde Baru. Pada masa ini berlangsung pada 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Demokrasi ini menggunakan demokrasi Pancasila. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah berusaha menyederhanakan partai politik menjadi 3, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golkar, Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian pada masa Orde Baru ini, pemerintah berhasil melaksanakan pemilu selama 6 kali. Pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pertengahan 80-an, pemerintah berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi, itu menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada beras. Namun, seiring dengan berjalannya kemajuan tersebut, masih terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, selanjutnya itu masa reformasi. Masa reformasi ini berlangsung dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Nah, pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi ini masih sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan masih melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Nah, era reformasi ini ditandai dengan lengsernya kepemimpinan Presiden Soeharto dan digantikan oleh B.J. Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Dalam masa pemerintahannya ini muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama diberikannya kebebasan pers. Nah, jika pada orde sebelumnya kebebasan pers itu dibatasi dan dibungkam. Nah, pada masa reformasi ini pers diberikan kebebasan. Selanjutnya yang kedua yaitu berlakunya sistem multipartai, yang hal ini diberlakukan pada pemilu tahun 1999. Nah, yang ketiga itu hak-hak dasar warga negara terjamin, seperti hak kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, serta dan yang lain-lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.